Sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Kitab Tauhid bab ke-18 atau bab ke-17, tergantung nuskhahnya. Terakhir kita bahas di Kitab Tauhid tentang syafa'ah dan pahami konsep syafaat. Syafaat itu kan dari kata syafa', artinya apa? Genap. Lawannya witer, ganjil. Kalau dia minta langsung kepada Allah, berarti kan langsung satu orang, berarti witer. Tapi kalau syafa' enggak, dia mengharapkan rahmat dari Allah, mendapatkan kebaikan, fadl, keutamaan dari Allah, tapi melalui apa? Perantara. Akhirnya dia datang ke perantara tadi, dia minta kepadanya, dia berharap kepadanya, ya, mafhum? Akhirnya jadi dua. Dia minta, perantaranya juga minta kepada Allah. Maka dikatakan apa? Syafa'. Ya. Dan yang diharapkan apa? Bisa mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Tapi konsep yang seperti ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang diizinkan oleh Allah tentu dengan syarat syafi' mendapatkan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan masyru' diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal dan ucapannya. Apa kriteria diridhai? Orang yang tidak melakukan apa? Syirik akbar. Jikalau masyru' melakukan syirik akbar, maka Allah tidak akan ridhai, Allah tidak akan berikan syafaat tersebut. Tidak bermanfaat sedikit pun syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Nah, di bab ini Allah ya memberikan pendalilan atau mengabarkan, ya, atau mu'alif rahimahullah mengabarkan, ya, ketika masyru'nya melakukan syirik besar, maka siapapun yang memberikan atau yang diberi izin syafi' tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada korelasi. Bab sebelumnya kan syafaat, sekarang bab yang kita akan bahas ada sampel, ya, syafi'nya Nabi Muhammad SAW, tapi masyru'nya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak terjadi, maka tidak, ya, Allah izinkan syafaat tersebut. Sampai sini bisa dipahami mukadimahnya? Ya, kan syafaat yang musbatah, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, konsepnya syafi' dapat apa? Izin. Kemudian masyru' diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bab ini syafi'nya Nabi Muhammad SAW diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata masyru'nya pelaku apa? Syirik besar. Sehingga ya tidak berlaku syafaat tidak. Qala al-mu'allifu rahimahullah babu qaulillahi ta'ala. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya engkau, siapa engkau di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi, akan tetapi Allah memberikan hidayah man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki, Allah inginkan. Allah beri alasannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin.
dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Lihat di sini Allah menafikan hidayah ada pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di ayat yang lainnya di surat Asy-Syura Allah katakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau betul-betul memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, di ayat ini Allah nafikan di Qasas. Kemudian di ayat yang lainnya Allah tetapkan. Ya gimana caranya? Kan kalau mau insaf ya dikaji secara total menyeluruh. Jangan hanya diambil satu, akhirnya yang lain kebuang. Misalkan A sama B kontradiksi. Kalau dia cuma ngambil A, B kebuang. Kalau ngambil B, A apa? Kebuang. Padahal kedua-duanya termasuk kalamullah. Dan kalamullah tidak akan saling kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Pokok apa? Ya, tidak akan kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dirinci apa yang Allah nafikan di dalam surat Al-Qasas dari hidayah, yang dimaukan adalah hidayah at-taufiq. Sedangkan yang kedua yang Allah tetapkan untuk Nabi Muhammad SAW, bahkan selain Nabi Muhammad SAW, hidayah namanya irsyad, hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Memberikan ya pengarahan, bimbingan, ya apalagi memberi nasihat, itu termasuk hidayah irsyad. Dan ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Seorang bapak memberikan nasihat kepada anaknya, ini hidayah apa? Irsyad. Suami memberikan hidayah ujangan kepada istrinya, ini namanya hidayah irsyad. Ya, guru memberikan nasihat kepada murid-muridnya, itu hidayah irsyad. Dan seterusnya, semua bisa. Ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk ya metodenya para anbiya, memberikan pelajaran, memberikan dakwah ya kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah di atas basirah, ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikutinya, sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, maka mereka ada namanya hidayah irsyad. Yang kedua hidayah apa? Taufik. Apa itu hidayah taufik? Bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia i'anah khassah, pertolongan yang khusus supaya orang ini menerima dan mengamalkannya. Itu namanya hidayah taufik. Dan ini biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalkan nih, anak kasih hidayah irsyad. Santri, kita punya program ya 1 hari 1 juz. Ya, istilah kerennya one day one juz. Oh, karena utamanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Itu namanya hidayah apa? Irsyad. Ya, tetapi ternyata cuma masuk di mananya? Telinga. Tidak sampai tembus ke dalam hati. Akhirnya dia tidak kerjakan, atau dia kerjakan juga cuma baca 1 lembar doang, udah ngantuk, capek, lemes, hilang sudah. Ya, berarti apa? Orang ini belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana di penghujung ayat, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Karena kejujuran dia, ketulusan dia, keinginan dia ingin mencari ridha Allah, Allah yang bantu.
Nah, itu bukan urusan kita. Kita urusannya hanya menyampaikan. Saat santri pagi-pagi jangan tidur lagi, itu hidayah bang, irsyad. Ya, sehari dapat taufik, semangat dia. Ya, hari kedua, hari ketiga nggak tahu kemana. Nah, ini apa namanya, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, itu kan harus dipertanyakan itu. Ya, bisa jadi karena tidak ada ketulusan, tidak ada keridhaan, tidak ada keinginan untuk menjalankan irsyad tadi, ya akhirnya Allah yang maha tahu, Allah yang maha hikmah tidak memberikan dia taufik, tidak memberikan dia taufik. Makanya taufik itu diminta, ya, wa ma taufiqi illa billah. Ya, ucapan siapa? Nabi Yunus atau yang lain. Tidaklah taufikku kecuali datangnya pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud minta, beliau minta untuk diberikan apa? At-taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat ini Qasas 56 Allah katakan, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nanti di bawah tafsirnya, yaitu siapa yang beliau cintai? Abu Thalib. Ya, luar biasa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib yang menjaganya, yang merawatnya dari kecil, bahkan membela Nabi Muhammad SAW. Cinta karena kekerabatan. Ya, bukan cinta karena ya ad-din, karena dia masih apa? Ya, kafir, musyrik, tidak memeluk diri apa? Islam. Tapi ada kecintaan yang luar biasa karena qorobah. Qorobah itu apa? Kekerabatan. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, di sini ada konsep syafaat. Jadi nanti ceritanya ketika Abu Thalib mau apa? Meninggal sakaratul maut. Ya, disuruh bilang la ilaha illallah, nggak mau dia. Akhirnya mati di atas apa? Kekufuran. Akhirnya Nabi mintakan ampun ya untuk siapa nih? Abu Thalib. Ya, berarti kan ada konsep syafaat di situ. Syafi memintakan kepada Allah supaya memberikan kepada masyfu' manfaat. Ya, itu ada sisi korelasi dengan bab sebelumnya. Kan Syafi ingin memberikan manfaat atau menolak mudarat kepada masyfu'. Syafi'nya Nabi Muhammad diberikan izin oleh Allah, tapi sekarang masyfu'nya ya melakukan syirik besar. Maka tidak berlaku, tidak bermanfaat syafaat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal lihat, yang minta syafaat atau yang syafi'nya Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang masyfu'nya walaupun kerabatnya sendiri, kerabat Nabi Muhammad, melakukan syirik besar, tidak bermanfaat sedikit. Sebagaimana bab-bab terdahulu, Nabi kumpulkan keluarganya, dipanggil, ya ammata Muhammadin, wahai bibinya Muhammad, wahai Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anak perempuannya Muhammad, salini min mali, kata beliau, mintalah dariku hartaku, terserah minta berapa saja, ya apa yang kamu inginkan, tapi apa? La agni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat untukmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW ya tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat kalau si masyfu'nya ini ternyata tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memintakan hidayah kepada siapa tadi? Abu Thalib, itu termasuk manfaat yang besar. Memintakan apa? Hidayah. Ya, hidayah apa tadi? At-taufik. Maka konsep syafaat juga sama, mintakan ampunan ya supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka, atau minta kebaikan dunia, atau minta kebaikan akhirat. Ya, itu konsep apa? Syafaat. Bisa minta kebaikan atau menolak mudarat. Sekarang Nabi mintakan hidayah, ini perkara baik. Tapi ketika masyu'nya ternyata tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka percuma, tidak bermanfaat syafaat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi datangnya orang-orang musyrik kepada sembahan-sembahan mereka, yaitu tujuannya ingin mendapatkan manfaat, baik dunia maupun apa? Akhirat. Contohnya orang datang bawa spanduk ini, pilkada, bawa spanduk ini ya, taruh di kuburannya. Ada yang seperti itu? Ya, dia pengen nyalon nih jadi caleg, sampai-sampai itunya dibawain kemana ya? Kuburannya. Dia kan pengen minta apa itu di situ? Manfaat, urusan dunia. Sama orang-orang musyrikin ketika datang, mereka juga ingin meminta apa? Kebaikan dunia. Ya mungkin mereka mau dagang, perlu ya diberikan kelapangan rezeki, keuntungan besar. Apalagi mungkin mau cari jodoh, mungkin mau minta anak, dan seterusnya. Ya, begitu juga mereka meyakini orang-orang musyrik akan ada negeri akhirat, supaya nanti di yaumul qiyamah tidak disiksa, di yaumul qiyamah dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi mereka meminta kebaikan ataupun menolak mudarat. Itu konsep syafaat. Nah, makanya Nabi memintakan ya hidayah kepada Allah untuk Abu Thalib supaya Abu Thalib terselamatkan dari api neraka. Oh, ternyata ketika masyru'nya tidak diridai oleh Allah, tidak berlaku. Tidak apa? Tidak berlaku. Kita baca penjelasan dari ayatnya. Wa fi sahihi an Ibnu Musayyib, dalam sahih ya dari Ibnul Musayyib, bisa dibaca Ibnul Musayyib, bisa dibaca Ibnul Musayyab. An abihi, dari bapaknya, namanya Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Ya, dia termasuk tabi'in yang kibar, yang besar, banyak berjumpa dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sa'id nikah sama anaknya sama, bukan Sa'id itu, sama anaknya Abu Hurairah. Masya Allah, Sa'id ibn Musayyib nikah sama anaknya sama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu apanya? Mertuanya. Ya. Seneng nggak dapat mertua kayak Abu Hurairah? Ya. Nah, Sa'id ibn Musayyib juga punya mantu, Masya Allah. Siapa namanya? Yang kisahnya ma'ruf, yaitu idaman banget para lelaki itu. Ya, istrinya baru meninggal, kemudian nggak datang di majelisnya Sa'id ibn Musayyib, ditanyain mana ini Sa'id ibn Musayyib ini. Akhirnya diparanin ke rumahnya sama Sa'id ibn Musayyib. Ditanya kenapa nggak hadir majelis? Ya, istriku baru meninggal. Kenapa nggak kasih kabar biar kami takziah dan seterusnya? Ya khair. Terus ditanya malam ini sama siapa? Ya sendirilah bujang. Waduh, dapat apa? Dapat rezeki nomplok. Ya udah, saya nikahin aja sama anak saya. Kaget dia. Anaknya Sa'id ibn Musayyib, katanya dia, yang dilamar oleh para pangeran, para raja, tapi ditolak. Malah dinikahkan sama seorang, siapa namanya? Hah? Abu Wada'ah. Namanya siapa? Abu Wada'ah. Ya, terus tanya, saya cuma punya duit cuma 3 dirham atau 3 dinar itu. Setelah itu udah cukup, kata Sa'id ibn Musayyib. Akhirnya dibawa ke majelisnya, aku nikahkan kamu dengan anakku. Masya Allah. Itu namanya apa? Rezeki anak soleh apa rezeki? Hah? Makanya itu idaman banget buat para lelaki gitu. Ya, tentunya ya taufik dari Allah, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya selesai dinikahkan, dibawa, dia pulang. Akhirnya Sa'id ibn Musayyib ya berubah pikiran, lah udah dinikahkan tapi kenapa anaknya nggak dikasih. Akhirnya maghrib tetap itu lagi, assalamualaikum. Ya, kata Abu Wada'ah, man Sa'id gitu. Sa'id yang mana ya? Sa'id cuma satu perasaan di sini, Sa'id ibn Musayyib. Benar, pas dibuka ya Sa'id ibn Musayyib, di belakangnya ya ada hitam-hitam. Apa itu hitam-hitam? Ya anaknya maksudnya. Nih,
Ya, saya khawatir kamu nanti malam bujang katanya. Ini saya serahkan apa? Anak saya. Akhirnya kegirangan dia, panggil ibunya. Ya, Bu, nih ada mantu. Masya Allah. Mantunya siapa? Ya, baru nikah sama anaknya Sa'id ibn Musayyib. Al-muhim, ya secara kisah ringkasnya, akhirnya menikah tadi, kemudian dia mau ke majelisnya Sa'id ibn Musayyib Abu Wada'ah. Ya, ditanya sama istrinya, ila aina tadhhab, katanya. Mau kemana engkau pergi? Ila majlis Sa'id ibn Musayyib. Apa kata istrinya? Ijlis fa inna ilma Sa'id ibn Musayyib kullahu indi, kata dia. Waduh. Duduk sini, kata dia. Ilmunya Sa'id ibn Musayyib semuanya ada padaku, katanya. Wah. Akhirnya duduk 2 bulan ya. Gak datang majelis sama Sa'id ibn Musayyib. Ya, udah 2 bulan ditanya lagi, gimana tamumu? Kata Abu Sa'id, Masya Allah, ala ahsanil hal, kata dia. Sudah cantik, pintar, Masya Allah, idaman sekali. Ya, dan ini harus diminta. Ya, nggak cuma ongkang-ongkang kaki. Ya, ditingkatkan keimanannya, ditingkatkan ketakwaannya. Ya, kalau kata orang mah, orang ele-ele apa, kata orang Jawa tuh, sekebukan jauh, tahu sekebukan jauh. Kebukan apa nih? Air. Dulu Ustaz apa? Karena belajar sama Khaliful Hadi itu. Kalau dia udah marah, semua santri dibilangnya sekebukan jauh, katanya. Wah, apa? Kobokan ini air. Masa pengen dapatnya yang bagus, ya nggak mungkin lah. Maka jodoh itu ya Allah giring sesuai dengan ketakwaan dia, sesuai dengan apa? Keimanannya dia. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kadar keimanannya terus. Akhirnya dikasih duit, ya sekian ribu apa? Dirham oleh Sa'id ibn Musayyib. Ya, Masya Allah. Ini kisahnya siapa? Abu Wada'ah. Dalam Sahih dari Ibnu Musayyib dari bapaknya, berarti bapaknya Musayyib. Qala, beliau berkata, lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, tatkala sakaratul maut itu, kematian mendatangi Abu Talib. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul datang menjumpai Abu Talib. Wa innahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Nah, ternyata di sisi Abu Talib sudah ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Wah, ini tokoh besar, orang-orang musyrikin, sudah keduluan. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada Abu Talib, ya ammu, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Ya, jadi sebelum meninggal suruh apa dia? Ya, bersyahadat. Ya, kalimatan, sebuah kalimat, tuhajju laka biha indallah, aku akan berhujjah untukmu nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan manfaat gara-gara mengucapkan apa tadi? Kalimat la ilaha illallah. Intinya Nabi datang ingin memberikan apa? Irsyad, dan juga supaya Allah kasih hidayah taufik. Ya, itu bab syafaat kan seperti itu. Jadi Allah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada Abu Talib hidayah apa? Taufik. Tapi Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah taufik. Ketika di dalam hatinya tidak ada ya kejujuran, tidak ada kecintaan ingin mengikuti agama yang hak, ya Allah tidak akan berikan. Karena hidayah taufik itu tidak random. Sekali lagi, hidayah taufik itu ya berdasarkan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah ketika Allah berikan kita hidayah at-taufik. Berarti menunjukkan ada memang ketulusan, kejujuran di dalam hati. Walaupun memang nilainya nggak sama. Ya, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang mungkin level 1, 2 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Ya. Misalkan nih, santri belajar juga zikir. Ya, Anda sampaikan zikir A, B, C sampai 5 dan seterusnya. Hafal, alhamdulillah hafal. Ya, tapi tidak dijalankan di dalam sholatnya. Nah, ini tidak ada hidayah taufik namanya. Nah, kenapa tidak dikasih hidayah taufik? Bisa jadi ya dia lalai, banyak faktor. Bisa jadi dia tujuannya cuma hanya menghafal,
ya belum ada keinginan untuk mengamalkan, akhirnya tidak diberikan hidayah taufik di dalam sholatnya, zikir tersebut tidak dibaca. Ya sayang, bisa lupa nanti, bisa hilang karena tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Hanya mendapatkan hidayah irsyad, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Itu konsep sederhana antara hidayah irsyad dengan hidayah taufik. Nah, Allah lihat, Allah tahu, dan Allah maha hikmah, orang ini memang ya batasannya mungkin hanya sukanya masih menghafal. Tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu. Ya, Allah tidak akan beri taufik. Allah tidak akan berikan taufik. Dan itu hikmah. Bukan Allah zalim, tidak. Karena Allah mengetahui siapa yang memang berhak mendapatkan hidayah taufik. Sehingga Allah bantu. Jadi taufik itu keselarasan. Dari wafaqah itu keselarasan antara bimbingan dengan perbuatan. Wifaq dia satu paket, klop, makanya namanya taufik, menyatu, pas, cocok. Nah, antara ini hidayah irsyad, bimbingan dengan amalnya taufik, kan perlu ada bantuan, pertolongan supaya dia klop. Nah, itu yang bantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan bantu, Allah akan berikan kalau memang layak untuk dikasih. Tapi kalau nggak layak, ya nggak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hidayah taufik. Faqala lahu, maka kedua orang ini berkata kepada Abu Talib, siapa? Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Raghibaan artinya benci. Kalau raghiba fi artinya cinta. Jangan salah kasih depan. Ya, bertolak belakang artinya nih. Raghibaan artinya apa? Benci. Kalau raghiba fi cinta. Nah, maka keduanya berkata, apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Ya, agama bapaknya, agama nenek moyangnya. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengulang lagi kepada Abu Talib, ya ammu, katakanlah la ilaha illallah. Fa'ada, keduanya ngulang lagi, atarghabu an millati ya Abdul Muttalib. Fakana akhir maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir apa yang diucapkan sesuai di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, ini jeleknya punya julasa su, teman-teman duduk yang jelek. Ya, bahaya. Teman jelek ini punya pengaruh terhadap akal kita, pikiran kita, karakter kita, sifat kita. Ya, jangan kena syubhat, jadilah seperti ikan laut, walaupun airnya asin, tapi ikannya nggak asin. Ya, cari perumpamaan yang mendukung gitu. Ya, padahal Nabi sudah banyak memberikan perumpamaan, seperti orang yang berkawan dengan ya pandai besi, ya maka minimalnya dapat bau. Ya, paling parahnya bisa kebakar. Maka pilihlah orang-orang yang menjual minyak wangi. Kalau kamu nggak beli, paling nggak kamu diapain? Kasih, suruh nyobain. Nih, wah wangi ya, akhirnya beli. Ya, maksudnya dapat dia ya manfaat dari bergaul bersama para penjual minyak wangi. Paling nggak dapat apanya tadi? Ya, mencium harumnya. Dan seterusnya dari perumpamaan, ya pergaulan itu bisa berefek kepada temannya. Sama disebutkan oleh para ahli itu, ya entah ahli apa itu yang terjadinya boti-boti itu nggak ada ceritanya dia dari kecil boti, ya. Gara-gara apa? Pergaulan. Ya, dia gaul mungkin di salon, ya teman-temannya ngomongnya Eke, lama-lama dia jadi apa? Eke juga. Itu karena pergaulan. Ya, temannya melambai, akhirnya dia juga ikut-ikutan apa? Melambai jadi lunak. Ya, dulu sering lagi sekolah kita ledekin teman-teman juga. Dasar pria tulang lunak. Ya. Buat ngejek dia. Emang
Gara-gara pergaulan, gara-gara apa? Pergaulan. Bukan dari lahir langsung gitu, karena ada apanya? Nggak ada asap kalau nggak ada apa? Api kan. Akhirnya terpengaruh. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya ya ucapan yang dia ucapkan di penghujung hayatnya adalah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah wa aba an yaqula la ilaha illallah. Maka Abu Thalib enggan, Aba itu enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di sini juga ada konsep masalah apa? Iman. Iman itu tidak cukup hanya di dalam hati, tapi harus ada persaksian dua kalimat syahadat. Kalau kita lihat rekam jejaknya Abu Thalib, ya bagaimana terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Benci atau bela? Bela. Ya, dia yakin agama yang dibawa oleh keponakannya agama yang hak. Bahkan dia bersair, bersenandung. Ya, ada yang hafal nggak? Intinya dia muji agamanya Nabi Muhammad SAW. Ya, terus dia salahkan dirinya. Kalau bukan karena celaan masyarakatnya, tentu dia akan ikuti agamanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yakin betul agama Islam agama yang hak. Ya, dalam perbuatan bela. Siapa yang berani ya mengusik Nabi Muhammad berhadapan dengan siapa? Abu Thalib. Tapi kurang satu. Apa? Nutak ngomong. Ya. Maka pahamilah dari pelajaran ini bahwasanya iman ya secara syar'i tidak cukup dengan hati, tidak cukup dengan perbuatan, harus juga ada apa? Ucapan. Begitu juga pelajaran yang berharga juga ada di sekeliling Nabi orang-orang apa? Munafik. Ya, mengucapkan syahadat dia mengucapkan. Salat dia perbuatan, bahkan berjihad bersama Nabi dan para sahabat yang lainnya. Tapi rusak di mana dia? Di hati. Ya, menyimpan kebencian di dalam hatinya terhadap Islam. Menginginkan Islam ini hancur, kaum muslimin ini binasa. Maka orang yang seperti ini lebih berbahaya. Allah siapkan ya azabnya fid darkil asfali minan nar. Tempatnya di kerak api neraka yang paling terdalam. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat ada ucapan, ada perbuatan, rusak di mana? Di apa namanya? Di hatinya. Ya. Begitu juga kalau ada perbuatan yang apa? Rusak, etikotnya mungkin bagus, ya ucapannya juga sudah, tapi ada perbuatan ya seperti apa? Tidak sholat, melakukan syirik akbar, maka rusak semua asal imannya. Ini pelajaran yang berharga dari peristiwanya Abu Thalib. Nah, kalau ditanya, ya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan apa? Hidayah apa tadi namanya? Taufik. Sekali lagi, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah at-taufik. Saya lihat dikasih sekali nggak mau, diulang lagi 2 kali oleh Nabi nggak mau, abah, dia menolak. Ya sudah, Allah yang maha hikmah mematikan dia, mewafatkan dia di atas agama orang-orang musyrik. Nanti Allah cap dia musyrik. Nanti kita baca ayat. Ya Allah labeli namanya apa? Musyrik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Lah di situ jawab qasam. Ada sumpah yang tidak disebut, takdirnya demi Allah aku akan memintakan ampunan untukmu. Ya, ditambah lagi nun taukid berarti penguat, betul-betul aku akan memintakan ampun untukmu wahai omku, wahai pamanku. Ya. Malam unha anka, selama aku tidak dilarang darinya. Nah, jadi Nabi mintakan ampun. Ini konsep syafaat. Jadi Nabi minta kepada Allah supaya diberikan apa tadi? Ampunan, maghfirah. Kalau tadi masih hidup, ya Allah Nabi minta kepada Allah supaya diberikan hidayah taufik. Sekarang sudah mati,
pengen lagi diberikan syafaat dalam bentuk maghfirah. Itu kan konsep syafaat seperti itu. Syafi' ya datang minta kepada Allah supaya memberikan manfaat kepada masyfu' atau menolak mudarat dari siapa? Masyfu'. Tapi sekali lagi konsep syafaat harus dipahami. Syafi' betul dapat izin, tapi masyfu' harus diridhoi. Ternyata Abu Thalib tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berlaku syafaat. Apalagi yang minta ya bukan keluarga Nabi itu, yang nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Ya, anggap saja Nabi hidup di alam barzakhiyah, kemudian melihat kita, anggap saja. Ya, kemudian datang kepada Nabi, minta kepada Nabi. Ya, kira-kira akan disampaikan nggak oleh Nabi SAW? Paman saya yang nggak dikasih, apalagi situ. Ya, yang melakukan kesyirikan dan begini. Maksudnya itu bab ini membahas bab sebelumnya bahwasanya konsep syafaat itu ingin memberikan keuntungan, memberikan ya atau menepis mudarat kepada masyfu'. Tapi kalau masyfu'nya tidak diridhai, ya gimana lagi? Beda kalau di dunia. Ya, misalkan raja ada bawahannya atau anak buahnya atau koleganya minta syafaat kepada raja, ternyata pas dilihat anaknya kan belum cukup umur. Waduh, misalkan kan begini kelakuannya, beler-beler begini gitu. Ya, sebetulnya nggak setuju dia, cuma karena koleganya punya masa besar, akhirnya ini sepakat aja lah. Ya nggak apa-apa, yang penting gua naik, yang penting gua berjaya, yang penting gua begini. Ya, ini bukan sebuah sindiran, tapi sarkas. Ya, oh itu di dunia kan gitu konsepnya. Ya, maksud karena mungkin koleganya ini temannya punya kekuatan, power, padahal yang mau diangkat itu nggak diridhoi sama rajanya, sama ketuanya. Ya, akhirnya Inggris diangkat aja demi mempertahankan namanya kekuasaannya, demi mempertahankan ya yang dia miliki. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat. Allah tidak ada yang melakukan intervensi kepada Allah. Ada orang datang tiba-tiba langsung diterima. Nabi saja kemarin mau mintakan syafaat harus minta dulu, memuji Allah, sujud dulu, nggak langsung minta ya Allah kasih. Ya, itu menunjukkan ya betapa ya besarnya ya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan, harus memenuhi kriteria, memenuhi syaratnya. Maka apa yang Allah katakan, fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah 113. Makana itu dua arti. Bisa nafi artinya tidak, bisa nahi artinya janganlah. Maka konteks ayat ini makana bermakna nahi, larangan, janganlah. Ya, makana di dalam Al-Quran ya bisa bermakna nafi, bisa bermakna apa? Nahi. Dan dalam konteks ayat ini dia bermakna nahi, larangan. Maka artinya janganlah untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman mintakan ampun untuk musyrikin. Lihat, dinamai apa? Musyrikin. Musyrikin ini siapa konteksnya? Ya Abu Thalib tadi. Ya, konteksnya siapa? Abu Thalib. Ya, kafir, mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan. Jadi siapa bilang nggak ada bab penamaan? Ada. Ada apa? Bab penamaan. Malam juga kita baca Al-An'am ayat berapa? 137. Ya, sampai 130 sekian Allah katakan mereka itu safahan. Orang-orang apa? Bodoh. Ya, di sini Allah namakan Abu Thalib orang-orang apa? Musyrikin. Ya, padahal tinggal satu saja dia. Ya, akidahnya udah bagus hatinya. Perbuatannya bagus, nolong Nabi, Masya Allah. Tinggal satu apa nih? Ucapan nggak jadi. Anggaplah jadi dia, Gus mati, Masya Allah.
Kan kalau ditanya kok nggak ada amalnya, karena belum sempat, tidak memiliki waktu untuk beramal. Ini spesial kalau yang seperti ini. Ya, jangan udah syahadat, udah 20 tahun yang lalu, tapi nggak pernah melakukan apa? Amal soleh. Ya, ini mah kasus berbeda. Ya, dia bersyahadat, nggak tahunya setelah itu mati, nggak punya waktu untuk beramal. Itu beda urusan. Nah, inilah hadisnya Bitokoh. Tahu hadisnya Bitokoh? Yang ketika dia ditimbang, amal jeleknya banyak sekali, tapi dia punya Bitokoh la ilaha illallah. Ulama mengatakan, ya dia mati dalam keadaan belum sempat beramal soleh. Ya, habis ngucapin la ilaha illallah apa? Mati. Jangan disamain dengan itu, dengan orang yang udah 20 tahun, 15 tahun, ya 5 tahun, ya masih dianggap muslim, padahal nggak ngerjain apapun, dengan keyakinan hatinya bagus, sudah bersyahadat, tapi nggak pernah melakukan apa-apa, sholat kagak, puasa kagak. Yang seperti ini tidak dijadikan sebagai seorang apa? Muslim. Nah, sekarang kasusnya Abu Thalib tinggal satu bersyahadat saja, tapi dia tidak kerjakan, tetap Allah namakan mereka apa? Al-musyriki. Tidak layak atau janganlah seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun mereka orang-orang musyrik itu memiliki hubungan kekerabatan. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka orang musyrik termasuk penduduk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Mati betul-betul apa? Ya di atas kekufuran. Maka dipastikan tempatnya di dalam neraka jahanam. Ini kalau antum punya maklumat, antum hadir, dia lagi sakarat, disuruh la ilaha illallah, nggak mau, kelakuannya selama hidup ya syirik akbar. Maka yang seperti ini, sebagaimana kata Syekh semalam ditanya jawab, man mata ala syirki, maka mereka, barang siapa yang mati di atas kesyirikan, maka tempatnya di dalam neraka, kekal di dalamnya. Dan ini tidak bertentangan dengan kayak fatwa Syekh Fauzan, misalkan ditanya tentang si paus, bolehkah dipastikan apa? Masuk ke dalam neraka. Beliau jawab apa? Tidak. Ya. Senyumnya. Kok tidak? Ya. Sebetulnya nih, jangan langsung apa, wah berarti tidak boleh apa? Mentain. Ya, karena bisa jadi, karena dia tidak menyaksikan langsung, ya, dia tidak tahu kehidupan akhir hidupnya ketika sakaratul maut, ya sudah tidak boleh dia pastikan tempatnya di dalam neraka. Dia cukup katakan kalau dia mati di atas kekafiran, ya sudah tempatnya di dalam apa? Neraka. Tapi kalau sampai menjudge langsung mentain si paus ini masuk ke dalam apa? Neraka, ya bagi orang-orang yang memang menyaksikan langsung, atau dia dapat kabar siqah bahwasanya memang dia ketika mati mungkin ada yang mentalkin dia untuk la ilaha illallah, dia tidak mau. Ya, karena orang-orang Nasara juga memiliki ilmu tentang Islam. Ya, bisa jadi dia di akhir hayatnya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau dia nggak tahu, taunya dia di atas kekufuran, ya sudah, dia di dunia dihukumi kafir, tapi tidak boleh melangkahi hukumnya Allah. Serahkan hukumnya kepada Allah Subhanahu. Walaupun kita berputus asa, ya akan rahmatnya Allah dari dia. Tapi kalau kasusnya seperti Abu Thalib, lihat langsung dia diajak la ilaha illallah nggak mau, maka pastikan tempatnya ashabul jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalkan antum punya hubungan sama Ronaldo, dia sekarat atau datang misalnya, dok ucapin do la ilaha illallah, nggak mau. Ya sudah, si Ronaldo tempatnya di mana? Neraka. Ya, tapi cuma sekedar dapat berita Ronaldo mati misalkan, ya udah, orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Ya, apakah dia penduduk neraka? Ya, kita jangan melangkahi hukumnya Allah, tapi tetap kita merasa putus asa dari rahmatnya Allah kepada siapa? Kepada dia. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara fatwanya Syekh Fauzan dengan yang satu dan yang lain. Ya, jadi mabniun alal ilm, dibangun di atas apa? Ilmu. Ya, sudah, kalau kita tahu kabar aja dia mati di atas kekufuran, ya udah, orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Ya, kecuali antum hadir di depannya si bapak tadi, ya, atau dapat khabar siqah, orang ini tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dipastikan tempatnya di mana? Di neraka. Nauzubillah.
Jadi sudah tahu nih Abu Talib karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka tempatnya di mana? Jahanam. Nggak boleh memintakan ampun untuk musyrikin. Nah, ini sekali lagi konsep syafaat ada di situ. Ya, nggak boleh mintakan syafaat untuk orang-orang musyrik. Ya, Allah nafikan. Wa anzalallahu fi Abi Talib. Allah juga turunkan tentang Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa tadi? Taufik. Kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ingat, kalau ada kata yasha, Allah memiliki sifat masyiah itu selalu diiringi dengan ilmu dan hikmah. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Sebagaimana Allah memiliki sifat khalq. Apa khalq? Mencipta. Nah, mencipta ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia diikuti lazim yang lain dari sifat-sifat yang lainnya. Seperti ilmu, qudrah, ya, iradah, atau masyiah, apalagi hikmah, dan seterusnya. Karena nggak mungkin Allah mencipta tapi tidak memiliki ilmu. Tidak mungkin Allah mencipta tapi tidak memiliki qudrah. Ya, dan seterusnya dari sifat-sifat yang mengiringi satu sifat yang lain. Maka begitu juga Allah memiliki sifat masyiah. Maka masyiahnya Allah selalu diikat dengan ilmu dan hikmah. Makanya Allah akhirkan wa huwa a'lamu. Dan dia Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ya, begitu. Maka sekali lagi hidayah ini perlu diambil sebabnya. Sebabnya ya minta doa, kemudian jaga hati ini betul-betul untuk apa, layak tempat hidayah di dalam. Kalau enggak ya enggak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sampaikan konsep iman begini, konsep tauhid seperti ini. Ya, itu hidayah apa? Irsyad. Hidayah ya sifatnya bimbingan. Tapi apakah dia mau masuk sampai ke dalam hatinya? Nah, itu namanya hidayah taufik, atau bahasa lainnya hidayah ilham. Ya, makanya kadang orang-orang apa aja ngerti. Waduh, ntar aja dah, gue belum dapat ilham. Disuruh sholat, tunggu dulu lah, belum dapat ilham. Katanya. Memang ilhamnya kemana? Ya karena dia nggak mau, ada penolakan dalam hatinya, ya Allah nggak akan kasih. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri. Karena Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ya, karena itu konsekuensi dari hikmah. Konsekuensi dari apa? Hikmah. Hikmah itu apa ya? Enaknya, gampangnya. Dulu sering anak kasih contohan, kalau misalkan orang jatuh dari lantai 30, ya insya Allah palanya pecah. Nah, itu palanya hikmah. Nah, ada orang jatuh, palanya nggak pecah dari lantai 30, paling nggak mati lah. Mati nggak kira-kira? Ya, kebanyakan nonton Spiderman sih ya, jatuh dari lantai 30, nggak mati. Atau dibohongin sama Tom dan Jerry, ya udah kegecek, nggak apa? Hidup lagi dia, udah gepeng ya bang, hidup lagi, udah kepotong-potong, hidup lagi. Nah, ini nggak hikmah film, nggak hikmah bang, dibohongin, ya, tapi senang dibohongin ya, seru soalnya kejar-kejaran antara tikus sama kucing, ini nggak hikmah. Yang namanya orang kalau sudah kelindes bulldozer misalnya, ya, insya Allah apa? Mati, ini namanya hikmah. Itu namanya apa? Hikmah. Ya, begitu juga kalau Allah memberikan hidayah taufik, ya kalau hati memang cocok, ya hikmahnya Allah kasih. Ya walaupun nanti nilainya beda-beda antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga pada dirinya sendiri, nggak sama. Bisa jadi hari ini nilainya satu, besok karena tambah kejujurannya, tambah keikhlasannya, naik terus. Karena kaitannya erat juga dengan konsep iman, bertambah dan apa? Berkurang. Ya begitu. Maka doakan saja. Kalau misalkan kita sudah sampaikan, sudah berbusa-busa mulut, ya tapi belum juga apa, kunjung dapat hidayah, ya jangan putus asa. Terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini belum, ya mungkin besok, mungkin lusa, besok lagi, atau 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun.
Ya, jangan pernah putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah aja dulu ribut melulu sama sama ibunya. Ya, karena ibunya belum mau menerima Islam. Ya, akhirnya beliau minta kepada Nabi supaya didoakan. Ya, supaya didoakan. Dan mungkin Allah lihat ada kecocokan di dalam hati ibunya Abu Hurairah, ya Allah kasih. Ya, ada kecocokan, Allah kasih. Ya, tapi ketika kasusnya Abu Talib, Allah yang Maha tahu tidak ada kecocokan, ya Allah nggak kasih. Begitu. Ya. Umar misalkan, ya sudah banyak dia dengar ayat A, ayat B, ayat C, sampai betul-betul yang menyentuh surat Toha ya. Surat apa? Toha. Nah, dan Allah lihat di dalam hati Umar ada pergerakan itu, ada khosyah yang luar biasa, ada harapan yang besar dalam hatinya. Maka Allah kasih. Maka Allah beri. Ya, gitu juga contohnya Ikrimah, anaknya siapa? Abu Jahal. Itu di awal luar biasa sulit menerima hidayah taufik. Padahal tanda-tanda sudah banyak, mukjizat sudah banyak yang dia saksikan. Dan karena masih ada dendam yang sumak luar biasa karena bapaknya dibunuh, ya dendam sekali ingin bunuh Nabi Muhammad, ya susah untuk menerima hidayah taufik. Sampai Fatu Mekah pun masih dilawan sama Ikrimah, tapi kalah dia, kabur, ya pengen lari ke Yaman. Tapi di perjalanan perahunya kena ombak. Ya, sampai dia akhirnya ya udahlah saya minta kepada Allah, tapi kalau hari ini selamat saya akan masuk Islam. Allah takdirkan ya selamat dia dari badai, ya mulai tumbuh benih-benih iman dalam hatinya. Ditambah lagi istrinya Masya Allah nyusul dia. Istrinya apa? Nyusul, walaupun perjalanan menuju Ikrimah itu penuh rintangan, sampai mau dinodai lah sama para penjahat. Akhirnya singkat cerita ketemulah sama Ikrimah. Ya, dibilangin kamu dapat suaka dari Nabi. Ya, supaya kamu duduk dulu mau belajar. Ya, nggak akan dibunuh. Ya, di malam hari ya namanya suami ingin menunaikan hajatnya, hasratnya kepada siapa? Istrinya. Ya, ternyata istrinya menolak. Ya, karena alasan kamu ini musyrik. Kamu ini kafir. Ya, langsung kayak tersentak dadanya. Wah, saya lelaki maco, laki hebat, ditolak ini. Ya, pasti ada akidah yang besar yang dia pegang. Ya, mulai tumbuh lagi bibit-bibit iman di dalam hati. Sampai di Mekah dia lihat bagaimana Islam, kemudian Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Itu namanya hidayah taufik. Ya, pelan-pelan, terkadang nggak langsung brok. Ya, sebagaimana kita dahulu mengenal nggak langsung, ya langsung dikasih arahan satu, langsung siap gerak misalnya. Enggak. Ya, ini terna dulu, mikir dulu, ini ngomong apa Ustadznya, perasaan nggak begini, ya udahlah besok lagi lah, dengerin lagi, besok lagi lah. Ya, sampai betul-betul dia tenang lah, dia ya puas. Ya, akhirnya terus ditambah lagi hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala terus. Nggak ada yang namanya instan, tidak ada yang namanya instan. Bersabar, ya terus didoakan semoga Allah bukakan hatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hatinya hidayah at-taufik. Ya, masukkan hidayah at-taufik. Ya, ini wallahu alam korelasi antara bab ini dengan sebelumnya. Karena konsep syafaat memberikan manfaat atau menolak mudarat kepada siapa? Masyfu. Tapi kalau masyfunya ternyata tidak diridhai oleh Allah, maka tidak bermanfaat sedikit pun syafaat tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Apa? Hidayah taufik. Nah, intinya mendapatkan sebuah manfaat gitu.
mendapatkan apa? Manfaat dan menolak apa? Mudarat. Sama dalam hal dunia, untuk memberikan dia apa? Manfaat, ya mungkin dia dikasih nasihat untuk usaha ini misalkan. Itu kan perkaranya urusan apa? Dunia. Ya, bisa masuk juga dalam urusan apa? Dunia. Bisa juga masuk dalam apa? Urusan dunia. Umum, sifatnya apa? Umum. Tapi kalau kita bicara tentang din, yang terbesar ya hidayah apa? Islam kan. Mendapatkan hidayah iman. Wallahu a'lam. Ya. Apakah tercela jika seorang memberikan dari satu nasihat tentang agama, seorang lain itu hanya beberapa kali, satu dua kali atau beberapa kali, tapi kalau keluarga itu gimana? Ya semua ya sesuai dengan batas kemampuannya, ya dia bisa lihat kondisi, lihat keadaan. Memang kalau sekedar memberi cukup satu kali, tapi ya terkadang manusia mungkin lalai, terkadang manusia apa? Ya lupa, ya terus dia apa? Diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah katakan itu zakir, zakir itu berarti pengulangan terus. Ya, bisa jadi dengan terus pengulangan, akhirnya dia bisa mengambil apa? Manfaat, bisa mengambil apa? Manfaat. Dan tidak menutup bab penamaan tadi ya. Dengan alasan saya baru satu kali, berarti nggak bisa diberi nama. Enggak, penamaan itu ya sudah ada sebelum antum kasih wejangan atau sudah dikasih wejangan, bab penamaan tetap apa? Tetap ada. Misalkan Fir'aun, ya sebelum didatangi Musa maupun setelah didatangi Musa dia menolak, tetap dia itu apa? Togo. Ya innahu togo. Ya bahwasanya Fir'aun ini melampaui batas. Fir'aun ini apa? Kafir. Ya, bukan konsepnya jangan dikasih nama sampai betul-betul dikasih hidayah irsyad, nggak begitu konsep. Ya, mafhum? Ini yang harus dipahami. Ya, terkadang kita juga banyak dapat hidayah irsyad tuh banyak, tapi betul-betul merealisasikannya, nah itu terkadang sekali lagi Allah yang maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah apa? At-Taufik. Ya, sudah berapa banyak daras yang kita kaji, sudah berapa banyak kitab yang kita baca, bab-bab ilmu yang sudah kita baca, ya, tapi terkadang realisasinya, penerapannya apa? Masih jarang. Nah, karena butuhnya hidayah apa? At-Taufik. Itu menunjukkan kita ini lemah. Menunjukkan kita ini apa? Lemah, butuh pertolongan Allah. Karena sekali lagi, hidayah taufik itu i'anah khosah, ya pertolongan, bantuan dari Allah yang spesial, yang khusus untuk mengerjakan sesuatu yang Allah ridhoi. Dan sesuatu ini harus ada muqaddimahnya dulu, itu ilmu tadi, irsyad. Makanya kalau dia jahil, betul-betul jahil, berarti dia belum dapat maklumat. Ya gimana mau dikasih hidayah taufik? Ada paham korelasinya nih. Jadi seorang tidak akan melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang apa dulu? Maklumat dia bahwasanya hal ini dicintai oleh Allah, hal ini baik. Ya, kalau ini belum datang sama sekali, ya gimana Allah mau memberikan hidayah taufik? Misalkan orang di pedalaman yang belum pakai baju gitu, nggak datang sama sekali Al-Quran, Islam nggak tahu. Terus gimana Allah berikan dia hidayah taufik untuk bisa sholat, bisa? Nggak bisa. Karena sebabnya belum ada, yaitu irsyad. Ya, jadi nggak hikmah Allah kasih dia langsung hidayah taufik, ternyata langsung jadi muslim, masya Allah taat, pakaiannya bagus. Ya, nggak mungkin. Itu tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka kafirnya gara-gara jahil, bodoh. Ya, mereka lah ashabul apa? Ashabul fatrah. Ya, begitu juga datang dalil. Ya dia sudah baca Al-Quran ada, mafhum, tapi tidak mau belajar, tidak mau beli, tidak mau buka sama sekali, tapi ngakunya muslim. Ya, mafhum, yang seperti ini nggak bisa dikatakan sebagai seorang apa? Muslim. Ya, dia mau belajar, mau berbuat pakai apa?
Al-Quran aja nggak mau dikaji sama dia. Beli aja nggak mau, baca aja nggak mau. Makanya di sini yang seperti ini modelnya para ulama katakan kafirnya i'rad. Apa i'rad? Berpaling. Ya, nanti kalau dia dimasukkan ke neraka nggak bisa dia berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu nggak dapat ilmu. Dari mana orang Al-Quran ada? Ya, bisa diakses, tapi situ nggak mau belajar. Itu namanya i'rad. Ya, itu namanya apa? I'rad. Ya, kalau takdzib biasanya ya karena kebodohan, awalnya dari kebodohan. Datang Al-Quran karena bodohnya dia nggak mau mencerna, padahal bisa dipahami bahasanya, akhirnya buahnya adalah takdzib, mendustakan. Ini pun tidak akan diberikan hidayah. Orang datang hidayah irsyad tapi malah ngapain? Dustakan. Ya, pahami korelasinya ya. Ilmu datang atau ilmu belum datang, ya gimana mau dikasih hidayah taufik? Gak bisa kan, karena pemantiknya belum ada ini. Ya nggak hikmah, orang belum datang ilmu terus dikasih hidayah taufik oleh Allah SWT. Ini nggak hikmah, karena nggak ada sebabnya. Ya, sama kayak apa namanya, antum mau punya duit tapi nggak kerja, antum mau punya anak tapi nggak nikah, itu nggak bisa. Ya. Maka ketika ilmu ini ternafikan, ya nggak ada hidayah apa? Taufik di dalam. Gitu juga ada ilmu datang, tapi malah dicuekin, apalagi malah didustakan, malah dibantah dan seterusnya. Ya nggak akan dapat hidayah apa? Taufik. Dan ini bisa tuh rasakan sendiri selama kehidupan berjalan, terjadinya fitnah, terjadinya ujian. Ya ikhwah-ikhwah yang dulu mungkin bersama, bareng duduk, ya ketawa bersama, makan bersama, minum bersama, main futsal bersama. Ya, ketika datang penjelasan hidayah apa? Irsyad, nah tahu Anda, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah dalam fitnah akan berguguran. Siapa orang-orang yang memang jujur, siapa orang-orang yang memang ya tidak mau, akhirnya berguguran satu persatu. Kalau ya sifatnya mustahab, yang nggak bahaya buat dia. Misalkan dikasih, antum harus ya sholat misalkan setelah sholat wajib. Ini dalil-dalilnya gini, tapi nggak dikerjakan. Ini tidak berbahaya buat dia, karena sifatnya apa tadi? Mustahab. Tapi kalau penjelasan tauhid yang dia menjadi asal iman malah ditolak, nah ini luar biasa bahayanya. Sehingga dilihat nanti apanya, ya poin apa ilmunya, irsyadnya apa. Ketika ditolak, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Ya, misalkan bapak-bapak kalau ngomong, ya ayo ta'adud misalkan. Ya ini dalil-dalilnya ngomong doang irsyad, tapi tidak dikerjakan, bahaya buat dia? Enggak. Kalau masalah tauhid harus membentuk asal iman begini, ya ada al-wala wal bara, malah ditolak, bahaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksud, ada pertanyaan lagi atau cukup? Ya. Seorang anak apakah bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Dan bisa memberikan syafaat, bisa langsung dirasakan oleh orang tua kita dia. Ya. Paling kalau sekarang kita cukup doakan saja. Ya, kalau nanti di yaumul qiyamah ya si anak dapat izin nggak dari Allah gitu. Ya, orang tuanya yang akan diberi masfu' dapat ridho nggak? Kalau kita tahu orang tua kita memang di atas Islam, ya boleh kita doakan. Kalau kita tahu orang tua kita ya mati di atas kesyirikan, perdukunan dan seterusnya, nggak boleh dia memintakan apa? Ampun. Itu tadi ayatnya. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Ya, banyak fatwa Syekh Fauzan ditanya, bapak saya nggak sholat, ibu saya nggak sholat, boleh minta ampun? Tak boleh, karena dia mati di atas apa? Kekufuran. Ya, kalau sekarang masih di dunia, ya tugas kita mintakan ampun. Tapi kalau nanti di yaumul qiyamah, apakah si anak dapat bisa memberikan? Ya, tadi kembali ke konsep apa? Syafaat. Berarti si anak harus dapat izin dari Allah.
Ya, Allah izinkan anak misalkan, kamu dapat izin memberikan syafaat kepada orang yang kamu cintai gitu. Terus ternyata yang dicintai ibunya misalkan, tapi ibunya tidak diridhai oleh Allah, ya nggak dapat. Ya, begitu konsep. Ya, ini tidak zalim, sekali lagi ini tidak zalim karena Allah yang punya hukum. Karena Allah Maliki Yaumiddin. Allah itu raja hari pembalasan. Jadi semuanya tunduk dengan hukum Allah. Sebagaimana Allah punya hukum di dunia, Allah juga punya hukum di negeri akhirat. Allah a'lam. Ya doakan saja. Ya semoga Allah kabulkan. Mungkin tadinya diazab di alam kubur, ya Allah ringankan. Ya. Allah a'lam. Cukup ya. Ya boleh Pak, talqin kalau emang sanggup dia mengucapkan. Ya, kadang yang ngaku muslim aja untuk mengucapkan la ilaha illallah susah. Ya, makanya salah satu tafsir minta kita ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari kematian, ya dari fitnah mahya wal mamat. Ya, fitnah mati itu tafsirnya yang pertama ketika sakaratul maut. Itu yang disebut dengan ikhtibar adian. Nanti diuji atau i'rad, bukan i'rad, ardul adian, dipaparkan agama-agama oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, jadi ketika dia mau sakaratul maut, syaitan datang jadi sales. Udah masuk agama ini aja, masalah Islam nggak bagus. Tujuannya supaya dia mati di dalam apa? Kafir. Tapi kata Syekhul Islam, ini berlaku hanya orang-orang yang akidahnya rusak. Tapi kalau akidahnya yang bagus, di atas tauhid, di atas iman, ya Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia. Itu kengerian sakaratul maut. Jadi syaitan datang menawarkan apa? Agama-agama. Ya, menjelek-jelekan Islam. Udah masuk Kristen aja, ini bagus ini, nanti masuk surga. Kalau enggak ini aja nih Yahudi nih, ntar masuk surga. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang akidahnya rusak. Tapi akidahnya yang kuat, ya Allah akan jaga, Allah akan lindungi dia, ya baik di sakaratul mautnya, di alam barzahnya, dan sampai di yaumul qiyamah. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mati di atas din Islam, dijaga oleh Allah, diberikan keistiqomahan. Cukup insyaallah. Benar. Gimana? Iya. Ucapannya nggak bisa. Ya nggak keluar berarti. Cuma dengar doang, tapi kalau di hati. Ya, jelas nggak ucapannya? Nah itu makanya nggak semudah itu, karena kalau teori mungkin gampang, tapi ya pernah. Ya semoga aja Allah yang nanti yang punya perhitungan. Atau pernah dengar kisahnya saya mukbil koma kan, terus datang syekh pakai kursi roda, bewokan, ya ngomong di telinganya saya mukbil, ya mukbil kum, ya kul la ilaha illallah, bangun saya mukbilnya, la asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasul, meninggal. Ya, Masya Allah, ini karomah namanya. Ya karomah, ya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah habis bangun kan koma lama, orang-orang pada nanti gitu, ya tiba-tiba datang seorang syaibah tua pakai kursi roda, ya bewokan, ya langsung datang di telinganya bilang, ya mukbil kum, ya bangun nih, suruh bilang la ilallah, bangun si mukbilnya bilang syahadat, meninggal rahimahullah. Akhirnya dikuburkan di Mekah atau di Jeddah. Ya, karena kan sebelumnya beliau diusir kan dari Saudi, deportasi, di blacklist namanya, nggak boleh masuk ke Saudi,
gara-gara kasus Juhaiman. Syekh Mukbil ibaratnya kena imbasnya, akhirnya di blacklist seumur hidup. Ya, tapi ketika beliau sakit, ya dapat syafaat dari Syekh Utsaimin supaya berobat di Jeddah. Ya, alhamdulillah beliau masuk, kemudian apa? Ya, meninggal di sana, dikuburkan di sana. Ya, jadi pembersihan nama. Ya, begitulah syahadat. Ya, cukup ya. Ya, semoga apa yang kita ambil hari ini bermanfaat, ya menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumul qiyamah, ya, dan juga bisa masuk ke dalam hati kita menjadi hidayah at-taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.